Jadi kamu harus tahu kapan sih gitar kamu nih suaranya udah mulai pecah gitu ya kalau kamu mainin volume yang sangat kencang. Dan itu tiap gitar konstruksinya berbeda. Hai teman-teman Deora, welcome back. Hari ini saya membahas soal dynamics atau dinamika. Jadi dinamika sebenarnya adalah loudness level. Jadi level seberapa kencang kita harus bermain. Ya, dalam satu frase atau kadang dalam satu not aja, tapi lebih sering sih dianggap sebagai satu frase ya. Dan ini ada macam-macam ya, jadi range dynamic itu besar. Kalau misalkan kamu sering lihat simbol-simbol kayak gini nih ya, ini adalah salah satu tanda dinamika. Dan dinamika itu yang sering dimainkan biasanya adalah dari pianissimo sampai fortissimo. Ini yang sering ya, sering dilihat gitu. Tapi di luar itu juga mungkin aja dipakai. Sekarang saya mau menjelaskan dua dulu aja, piano, forte ya. Ini yang berlawanan. Jadi piano ini lembut, forte itu kencang atau keras ya. Jadi bayangin aja kayak kamu muter volume di radio gitu ya, semakin ke kanan semakin kencang, semakin ke kiri semakin pelan. Nah ini sama spektrumnya kayak gitu. Jadi kita punya piano, forte. Jadi ada kencang, lembut. Kalau kita tambahin simo, jadi fortissimo, pianissimo, ini jadi sangat kencang, sangat lembut. Nanti kalau ditambah lagi simo berarti sangat lembut atau sangat kencang. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Sekarang kenapa kita butuh yang namanya dinamika? Nah mungkin kalau kamu udah sering dengerin lagu, banyak referensi dari berbagai genre, dari pop, klasik, jazz, dan lain-lain, mungkin kamu juga udah sedikit ngeh bahwa yang lebih terdengar dinamikanya itu biasanya di arah klasik. Nah kenapa sih di klasik ini kita lebih sering atau lebih bisa ngeh bahwa ada perbedaan dinamika di sini? Nah menurut teori saya nih ya, kalau misalkan kita dengerin lagu pop, itu kan ada liriknya ya. Jadi liriknya ini kadang-kadang yang membuat kita mengerti apa sih arti dari sebuah lagu atau kesan dari lagu ini tuh apa sih? Apakah dia ke arah yang lebih happy atau lebih sedih atau apalah? Itu kita udah bisa dengar dari liriknya, dari kalimat-kalimat yang ada di situ. Nah, tapi ketika kita bermain instrumental klasik, contohnya kita main gitar klasik, piano klasik, yang benar-benar instrumental aja, nggak ada liriknya, itu susah untuk penerima apa yang kita mainkan, atau publik itu susah untuk mengerti apa sih yang kita mainkan, karena kita nggak punya media lirik di situ yang bilang bahwa oh ini lagunya tentang itu loh. Jadi kita butuh hal lain untuk membuat publik itu mengerti apa yang kita mainkan, atau setidaknya mendapatkan kesan dari apa yang kita mainkan. Either ini lagunya lebih ke arah yang liris atau ini lebih ke arah yang happy. Jadi untuk membuat kesan tersebut salah satu caranya yaitu memasukkan dinamika. Bayangin sekarang kalau kamu dengerin orang lain ngomong, beda kan kesan yang kamu tangkap ketika dia ngomongnya bisik-bisik atau dia ngomongnya kenceng. Sama aja kayak gini. Kalau misalnya kita bermain di satu frase atau satu bagian dimana di situ dituntut untuk forte, mungkin kesan yang kamu dapatkan itu adalah semangat atau kemarahan mungkin ya. Jadi sesuatu yang berapi-api. Jadi beda kesannya dibanding ketika kamu mendengar ada frase yang piano yang lembut, dimana mungkin itu kesannya jadi liris atau mungkin misterius seperti itu. Jadi hal-hal ini yang akhirnya membuat publik tuh bisa mendapatkan suatu kesan yang berbeda daripada kalau mainnya di satu level yang sama, flat aja. Oke, jadi itu kenapa kita perlu banget yang namanya dinamika. Tentunya untuk membuat kesan itu tidak harus selalu menggunakan dinamika, bisa ada cara yang lain. Tapi itu nanti kita bicarakan lagi di video berikutnya. Kali ini kita membahas soal dinamika aja. Sekarang gimana caranya kita untuk achieve dinamika ini? Pertama-tama perlu dimengerti bahwa kencangnya suatu instrumen itu berbeda ya. Gitar yang satu dengan gitar yang lain aja, maksimal dia bisa hold tanpa suaranya pecah, itu juga berbeda. Dan kencangnya gitar dan kencangnya piano itu berbeda juga. Jadi forte di gitar belum tentu sama kayak forte di piano. Sekarang gimana supaya kita bisa tahu gitar kita pianonya segimana, fortenya segimana? Saya pakai latihan simple aja. Jadi kita mainin dari lembut, naikin sedikit demi sedikit volumenya. Nah misalkan segitu, itu udah fortissimo gitu. Jadi kamu
kamu harus tahu kapan sih gitar kamu nih suaranya udah mulai pecah gitu ya kalau kamu mainin volume yang sangat kencang. Dan itu tiap gitar konstruksinya berbeda. Jadi itu harus kamu ukur dulu. Bahkan kalau bisa ada recording, mungkin ada orang yang dengerin di depan kamu. Kalau misalkan kamu main lembut sekali kayak gini, kamu masih bisa denger nggak? Gitu tanya. Karena kalau di ruang konser pun kita harus ngetes kan, pianonya itu segini masih kedengeran nggak sampai kayak ke belakang. Kalau nggak kedengeran berarti kita harus naikin. Nah, jadi itu adalah salah satu cara yang bisa kamu coba ya untuk menentukan forte atau piano kamu tuh segimana. Sebenarnya untuk memainkan dinamika ini juga adalah sebuah skill yang penting banget, karena kalau kamu nggak bisa mengatur energi yang kamu keluarkan dari tangan kanan, kamu nggak akan bisa achieve range dinamika yang besar. Jadi kalau misalkan kamu terbiasa main kayak gini terus, nggak pernah main kayak gini, ya kamu nggak bakal bisa dapetin piano, karena kamu nggak tahu nih keluarin tenaganya harus segimana sih supaya bisa dapetin piano atau pianissimo atau even pianissimo. Itu sangat susah kan, gimana kamu bisa membedakan itu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dilatih secara spesifik. Bahkan kadang-kadang kalau ada satu frase gitu ya, dia minta forte lalu tiba-tiba dia minta piano, itu harus dilatih apakah terdengar perpindahannya dari forte ke piano, dan itu harus dikontrol dari tangan kanan ya. Ini kontrolnya sangat-sangat presisi gitu. Justru bakal ketahuan nih ini bahwa orang ini sudah bermain gitar ke level yang sedemikian rupa sampai dia bisa membedakan tenaga dari tangan kanannya. Jadi ini adalah salah satu skill yang menurut saya penting banget untuk dilatih, terutama untuk kamu yang belajar gitar klasik. Oke, jadi semoga dapetin insight, dan kamu mungkin sambil dengerin musik bisa sambil analisa juga, oh ini dia ada perubahan dinamika ya, kayak gitu. Jadi kamu udah mulai juga bisa kritisi gitu, apa sih yang kamu dengarkan, bagaimana sih satu lagu itu membentuk ekspresivitas melalui apa aja sih medianya. Oke, jadi semoga bisa bermanfaat penjelasan hari ini tentang dinamika. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.